Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawan yang di Nusa Tenggara Timur, NTT. Saya Refli Harun. Pertama-tama salam kenal ya. Kita baru saja press conference menyampaikan aspirasi untuk adili Jokowi. Ini adalah hak konstitusional warga negara. Soal apakah nanti prosesnya bisa adil atau tidak itu soal lain. Tetapi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi berkumpul tidak boleh dihilangkan karena itu adalah hak konstitusional. Mungkin kita setuju, ada yang tidak setuju soal mengadili Jokowi, tapi yang jelas hukum harus ditegakkan ya. Fiat justitia et pereat mundus. Jadi walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang mencuri uang negara yang ada di lingkaran kekuasaan yang korup itu sudah pasti barisan sakit hati. Karena hatinya kotor dan sakit, makanya mereka itu bebas merusak tatanan bernegara. Sementara kelompok oposisi itulah kelompok barisan hati bersih karena mereka mau negara maju. Jadi tuduhan bahwa orang berkumpul sakit hati kepada Jokowi itu justru ngawur. Yang paling sakit hati itu Jokowi karena praktik kekuasaannya itu adalah virus ganas yang merusak tatanan bernegara. Sementara morality, nurani, kecerdasan berpikir yang tumbuh di rakyat adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat dan pikiran yang sehat. Jadi sumber sakit hati itu ada pada kekuasaan yang korup, yang disebut kanker ganas, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu poinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, kasih jalan, yang media kasih jalan buat media. Merdeka! Tolong kasih jalan, sudah merdeka. Atau kursi, diangkat aja, nggak usah kursi, bagaimana? Ini angkat dulu, Bu. Iya, meja-meja Ya. diangkat juga. Kursi-kursi diluarkan aja, biar nggak usah pakai kursi. Tapi kalau yang sudah sepuh ya, masa disuruh berdiri kan? Ayo bantuan panitia, kursi dikeluarkan saja deh. Ini keluarin meja keluarin. Meja. Baik, kita sambil jalan aja ya. Media menyesuaikan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asraf. Ada kiriman makanan, jangan dimakan ya. Karena kita tidak tahu, kita tidak pesan. Ulang lagi, Bu, ulang lagi. Tapi kalau tahu sumbernya, mungkin dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa. Ulang aja. Tidak baik ya. Ulang aja makanan yang dimakan. Ulang aja lagi makanan yang dimakan. Udah, cukup. Ulang lagi makanan yang dimakan. Ulang lagi. Nambah lagi ya, udah nambah. Wah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu tenang semuanya, duduk. Karena kita tidak bisa menyampaikan Pak Amin, terutama ke Pak Amin. Kalau Pak Amin saja sudah di sini, yang muda-muda pasti nggak apa-apa lah ya. Ya, alhamdulillah kita akhirnya bisa berbicara di sini. Memang serba terbatas karena sebelumnya di Bidakara
Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Lain kali seharusnya dijis aja ya. Mungkin Bang Faisal next dijis. Karena acara ini adalah acara dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gawe ini, Bang Faisal Asgaf. Silakan Bang Faisal. Bang Faisal, Bang Faisal, Bang Faisal, agak maju, agak di tengah aja, agak di tengah, biar teman-teman ya di tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diam, bisa nggak? Kalau saya bilang bersatu, semua teriak adili Jokowi. Bersatu! 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 Itu adalah hakikat dari pertemuan ini. Dan dengan semangat itu, kita pada tanggal 18 Oktober akan menggelar Kongres Adili Jokowi. Tolong seluruh emak-emak, aktivis mahasiswa dan seluruh peserta, hidupkan handphone, kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober, datang dari semua wilayah secara sukarela bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili Bisa saya lanjut? Halo? Bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pejuang keadilan yang bergerak, berjalan dengan kekuatan nuraninya ke tempat ini, walaupun semua tempat telah ditutup oleh tangan-tangan kekuasaan. Tapi hari ini kami sampai dalam kekuatan energi silaturahmi untuk menuntut Jokowi diadili. Selaku panitia, saya dan kawan-kawan, saya Bang Refli dan kawan-kawan berterima kasih
kami hanya mampu menyediakan tempat seperti ini. Saya senang ada tokoh di tengah-tengah saya, Bapak Profesor Amin Rais, di usia yang sudah uzur tapi masih semangat untuk datang. Sejujurnya, saya pribadi terharu. Saya tidak menyangka bahwa masih ada cahaya-cahaya di hati rakyat untuk menyampaikan kesamaan sikap, untuk mengatakan kepada Jokowi berhenti mengirim pembuluh bayaran untuk menyerang rakyat. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembuluh bayaran. Tujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Sikap kamu sudah sangat keterlaluan. Adili Jokowi. Oleh sebab itu, di tempat ini juga saya mau menyampaikan, digunakan sebaik-baiknya, tanpa batas. Dan saya persilakan Bang Refli untuk memandu acara. Mari kita layani rakyat dengan hati kita, dengan rasa cinta kita. Kita tidak sendiri. Kita tetap bergerak ke depan. Pastikan kalau saya teriak bersatu, bersatu, bersatu. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjaras. Iya, kawan-kawan, ini ruangan panas sekali ya. Kita punya waktu saya kira cuma setengah jam saja ya. Lebih dari setengah jam takutnya nanti pada pingsan. Tapi di luar kita masih bisa press conference ya. Yang penting ini kita selesaikan dulu. Yang penting masing-masing tokoh akan saya minta bicara tapi 5 menit. Tapi tolong jangan ada deliknya. Jangan sampaikan hal-hal yang bisa membuat kita punya delik. Ya. Enggak apa-apa, saya tanggung jawab. Oh enggak. Bukan. Ya, yang ingin saya katakan itu adalah bukan. No. Kawan-kawan. No. Kawan-kawan, ya, kita negara hukum. Dalam negara hukum tuh Anda boleh ngomong sekeras-kerasnya, Anda boleh sekritis-kritisnya, tapi Anda tidak boleh menghina kemanusiaan. Kita semua manusia, makhluk Tuhan. Ya, paham? Silakan. Saya 5 menit saja. Jadi saudara, Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah mengembalikan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina perpecahan bangsa. Tempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah adalah perusahaan peradilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial bagi rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Dan keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing
dengan alasan hilirisasi. Ya. Nah kemudian cepat saja. Ya. Kemudian yang berikut lagi yang kelima itu moral crime, yang kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak menggunakan moral, tidak menggunakan dan lain-lain. Dan yang keenam, Presiden Budiono dibangun di atas fondasi kebohongan dan imperialitas. Ternyata keluarga Budiono secara ugal-ugalan ya sudah melanjutkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus dihasilkan. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Joko Brek akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Ya, itu contoh yang keras ya kan. Itu maksud saya keras ya. Tapi tidak mengeluarkan kata-kata hinaan. Paham kan? Ya, berikutnya adalah dalang kita, Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, karena saya konsisten selalu bawa Petro ini. Maka yang harus kita lakukan besok adalah saya akan mulai dengan biasa untuk memulai pendalaman. Bunyi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Petro saya wis diluncuti sekorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjarakan. Sebelum dipenjarakan itu lebih asik. Inilah yang paling cocok untuk Petro. Kamera silakan mencium. Gantung Petro. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu apa masuk penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Ingat ya, yang digantung itu Petro. Suruh ada kliknya itu, Petro yang digantung. Ya, berikutnya siapa lagi di belakang? Ini orang sama kerasa. Nanti Mr. Said itu sambil membacakan rekomendasi. Mr. Marwan Batubara. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Jadi kita berkumpul di sini itu dijamin oleh konstitusi minimal pasal 28E dan F. Nah, konstitusi yang sama sudah dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu dalam usia 5 hari ya tinggal nih sampai tanggal 20 kita akan terus mengejar Jokowi, mungkin lolos sampai tanggal 20. Tapi jangan lupa setelah tanggal 20 kita akan sambut Jokowi di Solo. Bukan penyambutan terima kasih, tapi penyambutan untuk siap masuk penjara. Jadi karena itu mulai hari ini mari kita mempersiapkan diri, galang konsolidasi semua unsur termasuk dengan mahasiswa supaya kita bisa mewujudkan
penangkapan Jokowi, seandainya dia sampai pulang tanggal 20 ke Solo, kita sudah siapkan kerangkengnya. Setuju? Baik, Anda semua sudah berjanji, tinggal bagaimana melaksanakan ini semua. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangkap dan adili Jokowi ya. Tentu sesuai dengan prosedur yang ada. Nggak bisa kita tangkap dan adili sendiri ya. Iya, tapi saya harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan juga. Alfa Al-Hanid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ada menulis surat buat kegiatan ini. Saya akan baca aja ya. Selamat siang Indonesia. Mundur atau tersungkur. Salam kebangsaan dari ujung timur tanah air Indonesia, kami bersuara. Indonesia bangkit dan berubahlah. Bergerak maju ke masa depan. Kita satu padukan hati, nalar nurani, naluri rasa dan raga melayani samudra zaman. Layar sudah kita kembangkan, berpantang kita kembali ke dermaga. Pilihan kita adalah bergerak maju, membuang kecemasan, menambah para petinggi pembuat kecemasan di depan semestinya, supaya mereka belajar mengenali kesalahan dan dosa mereka sebagai anak-anak durhaka kepada Ibu Pertiwi yang bersusah hati. Pilihan kita adalah bergerak maju, menyelamatkan tanah air, membalik kemiskinan, menaklukkan badai bencana, menolak autokrasi dan dinasti, menghidupkan gaya hidup kebangsaan, demokratis, adil, dan tegak di atas marwah keindonesiaan untuk merancang peradaban baru. Di sini, di tengah semangat perubahan, kita menuntut para petinggi, pemerintahan, dan masyarakat baru. Jadilah sungguh sebagai pemimpin, negarawan, cendekiawan, budayawan, dan kaum perempuan yang sungguh merupakan manusia dengan kemerdekaan sejati. Cukuplah satu dekade bangsa ini tersungkur. Cukuplah satu dekade ini sebagian kita mendengkur dan tafakur. Sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa kita bangsa dan rakyat yang akur untuk menggempur para penderhaka yang membuat martabat bangsa ini hancur. Dari ujung paling timur tanah air Indonesia kami berseru, mari mulai hari ini kita bangkit menjadi kaum yang mampu kembali bersuara lantang menyelamatkan Indonesia dan menghantarkannya ke zaman baru. Zaman berpengharapan karena keadilan dan kemanusiaan ditunaikan. Bukan zaman kegelapan yang menyeret kita dalam samudera kecemasan. Rajut kembali kain kebangsaan yang dikoyak dan dicabik oleh rezim tanpa martabat, pemburu tahta dan harta yang rakus, penista tak beradab. Cukuplah kita menyaksikan hari kemarin, bapak yang haus dan gila kuasa, mama yang ganjen, dan anak-anak yang nista tanpa etika. Kita kembalikan Indonesia yang berakal budi dan bermartabat, karena kita dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi yang mulia. Salam kebangsaan. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita jangan mendengkur. Kalau dipimpin anak mau kencur. Kalau itu boleh. Boleh itu. Ya, di belakang saya ada Komjen Ugroseno, Wakapolri yang sudah berada di jalan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya berasal dari penegak hukum, jadi saya tidak bisa bicara teriak-teriak. Jadi saya hanya titip kasus Ibu Papa sebetulnya tidak sangat sulit untuk bisa diadakan penyidikan. Masalahnya kenapa susah, Pak? Makanya rekan-rekan semuanya bisa membuat laporan dimanapun berada. Mulai dari Polsek boleh, Kapolres boleh. Sudah, Pak, ditolak. Laporannya biasa aja, Pak. Mau laporan aja, Pak. Nggak mau diterima, Pak.
Konsep manapun. Masih ada 5.000. 3 kali, Pak. Masih ada 5.000 ya seluruh Indonesia. Ya, karena itu media sudah nunggu konferensi pers bersama, jadi waktu tidak banyak lagi ya. Besok tanggal 18 tumpahkan semua di sana. Kalau tidak dilarang. Kalau dilarang kita lawan. Ini ada pembacaan statement dari Muhammad Saididu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap masyarakat peduli keadilan. Judulnya adalah bersihkan Indonesia dari kebohongan, keculasan dan kelicikan pemimpin. 10 tahun lalu Jokowi memimpin bangsa Indonesia di jalan sesat dan menghantarkan ke pinggir jurang dalam keadaan mogok. 10 tahun rakyat Indonesia disuguhi oleh rezim Jokowi dengan kebohongan, janji palsu, keculasan, muslihat, dibungkus dengan istilah revolusi mental. Itu perasaan mental. Nawacita yang dijanjikan berubah menjadi nawa dosa. Pertama, membuat utang meroket. Kedua, praktek politik dinasti disuburkan. Ketiga, membangun sistem politik sprindik. Keempat, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Kelima, membuang etika dan moral ke tong sampah. Keenam, menjadikan hukum untuk kepentingan kekuasaan keluarga dan kroninya. Ketujuh, menghancurkan tata kelola pemerintahan. Kedelapan, memporak-porandakan lembaga politik, lembaga negara dan lembaga sosial kemasyarakatan. 9, menyerahkan sumber daya alam ke asing dan oligarki, memiskinkan rakyat dan meningkatkan ketimpangan. Atas dasar itu, kami seluruh komponen pencinta keadilan, penggusur kebohongan, pembuang kelicikan dan keculasan menyerukan: 1. Meminta agar seluruh rakyat Indonesia, terutama aparat, agar meningkatkan patriotismenya, termasuk Presiden terpilih Jenderal TNI Prabowo Subianto, untuk membebaskan bangsa ini dari pengaruh Joko Widodo, termasuk putranya Buku Papa yang terpilih menjadi wakil presiden lewat perselingkuhan konstitusi. Kedua, bersama seluruh rakyat Indonesia, partai politik agar bersatu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat yang saat ini secara nyata telah diserahkan dan dipegang oleh oligarki yang dikendalikan oleh mereka dari pantai utara Jakarta. Ketiga, bersama 280 diaspora Indonesia akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas segala kerusakan yang telah dilakukan oleh rezim Joko Widodo dan dinastinya. Kami telah mencatat minimal terdapat 26 jenis tuntutan hukum yang akan diajukan dan akan difinalkan dalam waktu dekat. Keempat, kami meminta agar seluruh komponen bangsa betul-betul melaksanakan bahwa kebenaran harus ditegakkan dan membela rakyat dan menyingkirkan para pembohong dari negeri ini. Kelima, kami meminta pemerintah baru agar menghentikan
penggusuran rakyat yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kedua, mengaudit pemberian izin pertambangan, kehutanan, perkebunan. Ketiga, mengaudit pembangunan infrastruktur. Keempat, mengaudit pemberian lahan kepada para konglomerat bagi daerah. Kelima, meninjau ulang pembangunan ibu kota Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, secara teknis sudah berakhir press conference ini. Nanti kalau ada tambahan-tambahan akan langsung saja doorstop ya. Tetapi kalau nanti bagaimananya, nah saya kembalikan kepada ketua panitia atau sekjen panitia. Oh, oke. Rupanya ada permintaan dari Sohibul Bait, ya kan? Kalau yang minta Faisal Asikap kita turutin. Kalau yang minta yang lain nggak boleh. Ini tamu kita. Tapi sekaligus saja dua tamu. Satu dari Lampung perempuan, satu dari Bandung. Silakan Bu Mary dan Bapak Rizal Fadila. Kita hormati orang-orang yang mau berjuang, datang jauh-jauh pakai mobil, menginapnya di masjid lagi. Luar biasa, karena tidak ada uang. Uangnya sudah habis untuk BBM, karena BBM melambung tinggi. Di bawahnya ibu bisa terjatuhnya. Lady first. Izin Ya. Bu. Oke. Awas Bu. Oke. Aman ya? Sedikit saja. Rejim hari ini pecah rekor. Paling banyak memenjarakan rakyatnya. Di sini kami banyak yang jadi korban. Semasa Bapak Jokowi menjabat, banyak yang menjadi tahanan politik, napol dan tapol. Maka dari itu, hari ini kami pun meminta agar rakyat gantian memenjarakan Jokowi. Bukan hanya bapak-bapak, kami wanita, perempuan pun dipenjarakan. Para mahasiswa kalau mengadakan aksi, mereka ditangkap dan dipukul. Kemarin di Kemang, itu kriminal. Tapi sampai hari ini baru 2 orang yang dijadikan tersangka. Maka kami meminta kepada Bapak Prabowo, kelak nanti menjadi setelah dilantik, kami memohon janganlah dianggap para kita yang mengkritik ini sebentar-bentar ditangkap. Sebentar-bentar ditangkap. Negara ini adalah negara demokrasi dan jangan sampai lagi terulang. Banyak sekali yang menjadi tahanan politik tidak mampu untuk mengatasi kita rakyat yang mengkritik, maka lebih baik mundur. Terima kasih, itu aja Bang. Saya pastikan mundur setelah tanggal 20 Oktober. Tadi saya memberikan kesempatan tamu kita dari Bandung, Bapak Rizal Fadila, tapi rupanya ada Pak Sugeng Waras juga. Kalau tidak ada kewarasan, forum ini bahaya. Karena itu kita butuh Sugeng Waras. Sudah waras, kaya lagi. Oke. Ya, Pak Sugeng Waras, udah Pak Rizal Fadila dulu baru Pak Sugeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang Akbar? Allah. Jokowi. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan mulai 14 Oktober. Kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 28/19/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat di kaos. Adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Rizal Fadila ini orang hukum, paham betul dia. Tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Paham ya? Oke, the last but not least, Sugeng Waras. Assalatu wassalamu ya Imam Mujahidin. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan nebam, jangan ngomong doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, tangkap, adili, gantung. Kita sama-sama Jokowi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada negosiasi lagi. Walaupun istana meminta ini dilanjutkan, tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Selesai ya, tutup. Oke, terima kasih Bung Refli dan seluruh purnawirawan polisi, TNI, tokoh masyarakat. Kita tutup dengan pantun. Siapa bilang wewe mukanya ramah? Wewe di sini mukanya menderita. Siapa bilang cawe-cawe itu fitnah? Cawe-cawe itu hari ini begitu nyata. Lawan!